Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah Sabat di hari Kamis dengan judul Kejahatan Manusia. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami sampaikan, Allah kami yang maha tinggi. Engkaulah pencipta dan penebus kami. Saat ini kembali kami belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami untuk memahaminya. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah Sabat kita mengajak kita agar membaca Kejadian 4 ayat 17-24. Apakah warisan Kain? Dan bagaimanakah kejahatan Kain membuka jalan bagi meningkatnya kejahatan umat manusia? Saudaraku, cucu Kain, Lamek, merujuk pada kejahatan Kain dalam konteksnya sendiri. Perbandingan antara kejahatan Kain dan kejahatan Lamek bersifat instruktif. Sementara Kain tetap diam tenang, satu-satunya kejahatan yang tercatat. Lamek tampaknya menyombongkan akan kejahatannya dan mengungkapkannya dalam sebuah lagu. Saat Kain meminta belas kasihan Tuhan, Lamek tidak tercatat memintanya. Sementara Kain dibalas 7 kali oleh Tuhan. Lamek percaya bahwa dia akan dibalas 77 kali. Sebuah petunjuk bahwa dia sangat menyadari kesalahannya. Juga Kain menganut monogami. Lamek memperkenalkan poligami. Karena kitab suci mengatakan secara spesifik bahwa ia mengambil istri 2 orang, yang dicatat dalam Kejadian 4 ayat 19. Intensifikasi dan penanggungan kejahatan ini pastikan memengaruhi generasi Kain berikutnya. Segera setelah episode kejahatan dalam keluarga Kain ini, ayat Alkitab mencatat peristiwa baru yang melawan tren Kain. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, yang dicatat dalam Kejadian 4 ayat 25. Dan hasilnya adalah kelahiran Set, yang namanya diberikan oleh Hawa untuk menunjukkan bahwa Tuhan telah meletakkan benih lain menggantikan Habel. Nyatanya, sejarah nama Set mendahului Habel. Nama Set berasal dari kata kerja Ibrani ashid, aku akan mengadakan, yang dicatat dalam Kejadian 3:15, yang memperkenalkan nubuatan mesianik. Benih mesianik akan diteruskan di garis keturunan Set. Ayat Alkitab kemudian memberikan catatan dari garis keturunan mesianik yang dimulai dengan Set, yang dicatat dalam Kejadian 3:3, dan termasuk Henok, yang dicatat dalam Kejadian 5:24, Metusalah, dan diakhiri dengan Nuh, yang dicatat dalam Kejadian 6 ayat 8. Frasa anak-anak Allah Kejadian 6 ayat 2 mengacu pada garis keturunan Set, karena mereka dirancang untuk memelihara gambar Allah. Kejadian 5 ayat 1 dan 4. Di sisi lain, anak-anak perempuan manusia Kejadian 6 ayat 1 tampaknya memiliki konotasi negatif. Ini membedakan keturunan gambar Allah dengan mereka yang menurut gambar manusia. Dan di bawah pengaruh anak-anak perempuan manusia, inilah anak-anak Allah mengambil istri siapa saja yang disukai mereka. Kejadian 6 ayat 2 menunjuk arah yang salah yang dituju oleh umat manusia. Sekolah Sabat kita mengajak kita agar membaca Kejadian 6 ayat 1-5. Sungguh kesaksian yang kuat tentang kerusakan dosa. Mengapakah kita harus melakukan semua yang kita bisa dalam kuasa Tuhan untuk menghapus dosa dari hidup kita? Demikian pelajaran sekolah Sabat untuk hari Kamis. Semoga pelajaran ini membawa hubungan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami sampaikan, Allah kami maha tinggi. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Hari ini ya Tuhan, kembali kami dapat belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Semoga pelajaran ini menuntun iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Bapa, Tuhan memberkati pemirsa Bakti Channel dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pendidikan,
Dalam semua rencana, Tuhan kiranya campur tangan. Bila ada yang berduka cita, Tuhanlah kiranya berikan penghiburan sejati dari sorga untuk memberikan pengharapan untuk bertemu kembali saat kedatanganmu yang kali kedua terhadap orang-orang yang mereka kasihi, yang Tuhan izinkan beristirahat dari jerih lelahnya. Bila ada yang berulang tahun, sempurnakan sukacitanya memperoleh berkat yang Tuhan berikan baginya sepanjang hidupnya. Bila ada yang sakit, Tuhan netralisir peredaran darah dan denyut jantungnya, memperoleh kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Bapa, bila ada yang bergumul dalam permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar agar mereka menang berjalan bersama dengan Tuhan. Bila mereka harus dalam pergumulan itu dan belum mendapatkan jalan keluar, kiranya mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Banyak yang harus kami pinta, Tuhan mengetahui apa kebutuhan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Kamis. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.